Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Suryo Pratomo, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Singapura, beserta seluruh jajarannya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili, saudara-saudariku para pekerja migran Indonesia, dan Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Duta Besar, Pak Suryo Pratomo dan seluruh jajaran di KBRI Singapura yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh penyelenggaraan pertemuan pada hari ini. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara, adik-adikku, para pekerja migran Indonesia yang telah menyempatkan diri hadir pada pertemuan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adik para PMI yang kami cintai. Sampai saat ini Singapura merupakan salah satu negara tujuan penempatan favorit bagi para PMI dan menjadi 5 besar negara penempatan di tahun 2022. Berdasarkan data penempatan di tahun 2022 terdapat 6.624 orang PMI yang berangkat ke Singapura untuk bekerja. Isu pekerja atau buruh migran sangat kompleks dan dinamis, mengikuti perkembangan peradaban manusia sebagai aktor utamanya. Untuk itu pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi pekerja migran Indonesia dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja. Dalam pelindungan PMI, Kementerian Ketenagakerjaan selaku regulator yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan optimalisasi pelindungan pekerja migran Indonesia. Antara lain seperti pelindungan pekerja migran Indonesia melalui jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berkenaan dengan jaminan sosial PMI, saat ini kami telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023. Permenaker ini merupakan penyempurnaan dari Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminan sosial PMI yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelindungan bagi CPMI maupun bagi PMI itu sendiri. Dalam Permenaker baru ini terdapat 7 manfaat baru dan 9 manfaat yang nilainya meningkat. Serta untuk iuran atau premi masih tetap tanpa adanya kenaikan. Di antara manfaat-manfaatnya adalah pelindungan selama bekerja yang bisa dimanfaatkan oleh para PMI di negara penempatan ketika menghadapi permasalahan. Antara lain seperti biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan dengan nilai maksimum 50 juta rupiah. Biaya pemulangan dari negara penempatan sampai dengan daerah asal. Santunan bila mengalami PHK, santunan dipekerjakan tidak sesuai perjanjian kerja dan sebagainya. Jaminan sosial PMI ini saya harapkan dapat dirasakan oleh para PMI yang telah berada di negara penempatan, khususnya adik-adikku, teman-temanku semua yang bekerja di Singapura ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memberikan layanan yang optimal bagi para PMI yang dimulai dari kemudahan layanan mendaftar, layanan pembayaran premi, sampai dengan layanan klaim di negara penempatan. Bapak Dubes, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik para PMI yang kami cintai. Bekerja di luar negeri, di lingkungan yang asing, jauh dari rumah sendiri tentu tidaklah mudah. Saudara-saudara, para PMI sekalian pasti pernah menghadapi masa-masa yang berat, di mana harus melawan rindu pada kampung halaman, melepaskan kenyamanan keluarga untuk terus berjuang di negeri orang. Namun kelak, adik-adikku, saudara-saudari para PMI ketika kembali ke tanah air, tentu akan membawa pengalaman baru, keahlian baru, dan juga jejaring baru yang saya harapkan dapat membangun masa depan saudara semua serta membangun daerah asal. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, patuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan hormati adat, budaya, istiadat, serta budaya masyarakat setempat, dalam hal ini budaya di Singapura. Kesempatan bekerja ke Singapura ini bukan hanya untuk memperoleh penghasilan saja,
Tapi saya berharap dimanfaatkan juga untuk memperoleh keterampilan baru, pengetahuan, dan pembentukan karakter. Bekerjalah dengan penuh rasa syukur sehingga saudara-saudari semua dapat mencerminkan citra bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang santun, bangsa yang taat aturan, bangsa yang unggul sumber daya manusianya. Dan tentu saja saya berharap selalu jaga marwah diri dan jaga kehormatan bangsa Indonesia. Tanamkan semangat untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri sebagai pekerja migran Indonesia. Hal tersebut akan menjadi modalitas yang terbaik khususnya untuk diri kita sendiri. Yang kelima, pandai-pandailah mengatur waktu sehingga dapat bekerja dengan optimal dengan tetap menjaga kesehatan. Yang keenam, lakukan pekerjaan ini dengan kesungguhan dan tanggung jawab untuk diri sendiri dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi diri kita dan teladan bagi anak-anak kita kelak melihat bapak ibunya tidak kenal lelah dalam mencari nafkah. Yang ketujuh, apabila saudara-saudari semua menemukan permasalahan atau hal-hal lain yang dinilai dapat membahayakan kondisi saudara semua, maka sampaikanlah dengan baik pada otoritas yang berwenang di Singapura. KBRI Singapura akan membantu menyelesaikannya. Yang terakhir, sebagai upaya preventif kepada saudara semua, simpan selalu alamat dan nomor kontak KBRI Singapura sebagai wakil pemerintah Indonesia selama berada di Singapura. Dan tentunya akan selalu siap membantu para pekerja migran Indonesia. Pak Dubes, Bapak Ibu, Saudara-saudara, adik-adikku, para PMI yang saya cintai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu semua, kita semua selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa meridhoi seluruh upaya dan jerih payah kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.